Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di The David Sandys Family. Dan cerita perjalanan kali ini dimulai dari jam 4 subuh menuju Soekarno-Hatta International Airport mengendarai mobil. Aku akan melakukan perjalanan domestik dari Jakarta ke Palembang dengan menggunakan maskapai penerbangan Citylink. Dan sebelum kita melakukan perjalanan, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe di bawah ini, like, comment, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu update dengan semua informasi yang kita share. Nah, tujuan kita pagi ini adalah Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 untuk rute penerbangan domestik Citylink. And FYI, Terminal 3 Soekarno-Hatta hanya untuk rute internasional dan rute domestik maskapai Citylink dan Garuda Indonesia. Untuk selebihnya, Lion Air dan Batik Air atau Sriwijaya Air departure di Terminal 2. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kenapa sih aku sering banget melakukan perjalanan domestik naik pesawat, bolak-balik? Mungkin ini menjadi pertanyaan yang paling sering yang ditanyain oleh teman-teman semuanya ya. Jadi gini teman-teman, aku dan suamiku sedang menjalani long distance relationship atau LDR antara Serang dan Palembang. Jadi otomatis setiap bulan aku harus terbang ke Palembang atau suamiku yang harus terbang ke sini untuk saling ketemu. Gitu. Jadi itulah sebabnya aku bikin vlog bolak-balik dari Palembang Jakarta atau Jakarta Palembang, karena untuk memenuhi permintaan teman-teman gimana sih caranya naik pesawat masa PPKM, gimana sih caranya naik pesawat masa PSBB, atau apa sih syarat-syarat penerbangan saat ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum pernah ngeliat atau nonton video aku, bisa scrolling ke bawah. Jadi ada beberapa video aku yang memang aku buat saat masa PPKM pertama, dan kemudian aku juga pernah buat masa PSBB yang sebelumnya. Buat yang penasaran bisa scroll ke bawah dan lihat-lihat video aku apa aja sih gitu ya. Dan jangan lupa ya subscribe. Sebelum kita sampai di bandara, aku punya tips nih buat teman-teman semua yang mau melakukan perjalanan baik domestik maupun internasional menggunakan pesawat terbang. Dan di video sebelumnya aku sempat info juga buat teman-teman semua yang mau naik pesawat itu harus pastikan kita memakai baju yang nyaman ya. Jadi jangan sampai kita memakai baju yang super ketat atau nggak nyaman, jadi nanti membuat kita berjalan atau nggak nyaman saat di bandara. Nah, untuk tips yang selanjutnya buat teman-teman semuanya, yang pertama adalah menggunakan masker yang terbaik. Kenapa menggunakan masker yang terbaik? Karena sama seperti pakaian, jadi masker juga ini harus betul-betul nyaman kita gunakan. Jangan sampai nanti kita lepas pasang di bandara, yang which is memang kita tidak diperbolehkan untuk melepas masker sama sekali ya. Dan yang kedua adalah kita harus betul-betul membuat rencana untuk pergi dan pulang dari bandara itu menggunakan transportasi apa. Apakah kita bawa mobil, atau kita dijemput, atau kita menggunakan transportasi umum. Karena selama pandemi transportasi umum mungkin jadwalnya tidak seperti yang sebelumnya ya. Jadi kita harus memastikan dulu bahwa transportasi umum itu apakah jadwalnya masih sama atau tidak. Oke, yang ketiga adalah sering cuci tangan atau mensanitasi tangan kita. Nah, dengan cara apa? Mungkin selain cuci tangan di toilet, kita juga memang harus betul-betul nyiapin untuk hand sanitizer harus ada di tas kita ya. Jadi kapanpun kita butuhkan atau kapanpun kita harus cuci tangan, kita siap untuk hand sanitizer atau tisu basah. Kemudian yang keempat buat teman-teman semuanya, pastikan bahwa Anda sudah makan sebelum terbang. Kenapa? Karena perjalanan di pesawat yang kurang dari 2 jam itu tidak memperbolehkan penumpangnya untuk melepas masker atau makan dan minum. Jadi mungkin kalau minum masih sangat ditolerir ya buat
teman-teman yang haus, tapi kalau untuk makan itu sangat tidak diperbolehkan di dalam pesawat. Jadi pastikan Anda kenyang atau pastikan Anda makan sebelum terbang. Tips yang selanjutnya kelima adalah pilih maskapai penerbangan Anda dengan bijak. Kenapa? Karena beberapa maskapai penerbangan memblokir kursi tengah mereka. Itu kenapa? Karena memang mereka betul-betul memperhatikan untuk social distancing ya. Sementara yang lain menjual 100% kursi mereka jika bisa loh. Jadi daftar ini untuk mengetahui kebijakan masing-masing maskapai penerbangan. Jadi kenapa kita harus betul-betul dengan bijak memilih? Karena cobalah terbang bersama perusahaan yang memberikan lebih banyak ruang antar penumpang. Jadi itu membuat kita jadi lebih nyaman ya untuk berada atau duduk di dalam pesawat. Jadi pertimbangkan terbang juga dengan waktu tidak sibuk. Jadi jangan sampai kita memilih jam terbang itu betul-betul jam yang memang orang lebih banyak milih seperti itu. Next, yang keenam adalah bersihkan kursi Anda. Nah, kenapa demikian? Karena kita nggak tahu nih ya, penumpang sebelum kita itu orangnya jorok atau enggak, apakah dia cuci tangan atau enggak. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita betul-betul harus make sure bahwa kita membersihkan kursi kita sendiri dengan tisu basah atau tisu kering. Jadi kita betul-betul make sure bahwa kursi kita sudah bersih. Nah, kemudian yang terakhir adalah boarding di akhir waktu. Untuk teman-teman yang nggak betul-betul urgent banget ya, harus benar-benar masuk ke dalam pesawat cepat-cepat, itu aku prefer sih lebih baik boarding terakhir aja. Kenapa? Karena daripada kita berdesakan dengan orang yang betul-betul mau pengen cepat masuk pesawat, lebih baik kita boarding terakhir kalau memang kalian semua itu memang concern banget untuk social distancing ya. Jadi demikian untuk tips-tips yang bisa aku kasih sebelum naik pesawat. Jadi setelah ini kita masuk ke dalam ya. Jadi buat teman-teman semua yang membawa kendaraan ke bandara seperti aku ini, jadi kalian harus make sure bahwa kendaraan Anda diinapkan atau diparkirkan di parkir inap yang sudah disediakan di bandara. Nah, seperti aku ini, jadi aku harus muter dulu dari atas untuk keberangkatan, kemudian dari sini kita baru lihat di situ nanti ada petunjuk untuk parkir inap di dalam gedung. Nah, jadi di situ, kemudian nanti dari situ kita baru masuk ke tempat check-in. Jadi kita setelah taruh mobilnya sudah diparkir, nanti kita langsung masuk ke gate 3 lah. Gate 3. Nanti dari gate 3 itu kita check-in, dan setelah check-in nanti kita menuju ke gate tempat nunggu pesawatnya ya. Gitu. Oke. Jadi FYI ya, untuk perjalanan domestik internasional saat ini memang harus melampirkan PCR test gitu. Kemudian setelah PCR test kartu vaksin atau sertifikat vaksin ya. Aduh gelap, no need. Di Terminal 3 Soekarno-Hatta International Airport ini nanti kita masuk lewat gate 3, kemudian kita seperti biasa, seperti video-video aku yang sudah aku post sebelumnya, kita harus men-screening barang-barang yang kita bawa terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini antara hall C dan D, disitulah tempat untuk kita memvalidasi hasil tes PCR kita. Tepatnya berada di belakang informasi. Jadi setelah kita memvalidasi hasil tes PCR kita, baru kita bisa melakukan check-in di counter-counter maskapai penerbangan yang kita pilih. Nah, kemudian setelah kita check-in, baru kita bisa menuju ke gate, yang mana gate itu nanti tertera di dalam boarding pass kita. Setelah kita memvalidasi untuk hasil tes PCR kita, kemudian kita berjalan ke arah sebelah kanan. Kita teman-teman bisa dilihat di situ ada hall F.
Nah, jadi kita berjalan ke Hall F, kemudian nanti di situ kita bisa lihat bahwa kita memasuki untuk screening yang kedua untuk metal detector. Nah, jadi di situ kita jalan dulu ke arah Hall F, kemudian nanti bisa dilihat di depan sana. Oke? Seperti yang teman-teman lihat, mungkin kalian bisa lihat nih ya, kalau di Soekarno-Hatta International Airport Terminal 3 hari ini cukup ramai. Nah, ini artinya sudah banyak orang yang berani keluar dan sudah banyak orang yang berani untuk berpergian keluar kota dengan menggunakan pesawat terbang. Ini mungkin berhubungan juga ya dengan vaksinasi di Indonesia yang capaiannya sudah semakin meningkat nih dari hari ke hari. Jadi itulah sebabnya orang-orang sudah mulai berani keluar rumah, berani untuk berpergian keluar kota dengan menggunakan pesawat terbang tanpa adanya keraguan-raguan lagi. Selain menggunakan masker, dia juga sudah terproteksi secara diri untuk vaksinasi yang minimal dosis pertama ya. Untuk screening yang kedua ini, kita harus betul-betul memastikan bahwa jam tangan, handphone, atau logam-logam lainnya itu sudah dilepas ya. Jadi di metal detektor yang kedua itu memang agak sedikit ketat banget karena kita betul-betul memastikan bahwa kita tidak membawa barang-barang yang berbahaya seperti itu. Hai guys, jadi sekarang kita sudah menuju ke gate dan tadi sedikit ada insiden karena aku nggak dibolehin bawa tripod, sementara sebelumnya aku boleh bawa tripod. Jadi itu agak-agak sedikit sulit, kita harus balik lagi ke check-in counter, tapi terus kita bisa lewat. Daji, ini mau menuju ke arah gate-nya 24. Apa gimana? Penyebaran dan penularan COVID-19. Udah aman. Terus para penumpang dan pengguna jasa udah aku bilang. Oh iya, buat teman-teman tips satu lagi nih tambahan. Jadi kalau teman-teman bawa kendaraan sendiri ke bandara dan mau memarkirkan kendaraannya, jadi saran aku kalian harus datang 2 jam sebelumnya. Kenapa? Karena dari parkiran itu emang agak jauh banget, kita harus jalan. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, kita ketinggalan pesawat atau jauh lari-lari. Jadi minimal 2 jam sebelum kita memang harus udah nyampe di bandara. Jadi biar kita bisa jalan gak terlalu buru-buru gitu ya teman-teman. Gitu sayang. Kenapa tiba-tiba kenapa tiba-tiba nawarin itu tadi? Perhatian panggilan kepada Bapak Jaka Farid Desmana. Ya udah. Ya udah ya. Oke, jadi tadi baru aja koordinasi sama Zauji. Dan Zauji tanya gimana, sudah aman, sudah masuk belum. Terus aku bilang lagi di perjalanan menuju ke gate. Kebetulan gate-nya hari ini aku dapat gate 24, which is paling ujung banget. Jadi seperti biasa setiap di Terminal 3 aku selalu dapat gate-nya yang jauh-jauh dan jadinya olahraga kayak gitu. Dan anaknya tuh udah duluan. Nah itu dia, jauh. Usia tidak bisa dibohongi ya, sudah kepala 3, jadi emang agak-agak gak bisa secepat dulu. Oke, sampai ketemu lagi di gate. Bye-bye. Jadi teman-teman bisa lihat nih di sini Terminal 3 Soekarno-Hatta International Airport situasinya atau keadaannya seperti ini. Jadi bisa dibilang ini sepi sih ya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat, jadi tempat nunggu kita di gate-nya itu kurang lebih situasinya seperti ini. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di gate 24. Jadi sekarang kita mau nunggu sebentar lagi boarding. Boarding kira-kira jam 7.40.
kemudian nanti kita menuju ke pesawat. Hari ini kita naik pesawat Citylink. Aku seat 14 dan suasana bandara di gate 24, 25, 26, 27 kira-kira seperti ini. Saran lagi nih teman-teman semua yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang, nanti pada saat di gate teman-teman bisa milih mau duduk berdekatan dengan penumpang yang lain yang sedang nunggu juga, atau lebih milih minggir seperti aku. Jadi aku lebih prefer untuk berdiri karena memang nunggunya juga nggak terlalu lama juga sih ya. Jadi aku prefer berdiri lebih baik daripada kita harus duduk berdekatan dengan penumpang yang lainnya, seperti itu. Dan teman-teman tahu nggak sih, ternyata aku antri di gate 24 ini adalah untuk tujuan ke Banjarmasin. Dan aku baru ngeh ketika memang aku sampai di depan petugas, kemudian di situ aku dibilang bahwa ini adalah antrian untuk ke Banjarmasin. Untung aja aku nggak sampai naik pesawat, atau kalau gitu nanti aku bisa nyasar ke Banjarmasin. Jadi ternyata gate aku itu dipindah ke gate 25. Itulah sebabnya mungkin kita atau teman-teman semuanya nanti mungkin jangan terlalu konsen sama handphone kali ya. Mungkin kita juga harus aware sama announcement nanti kita dipindahin kemana, atau belum boarding tapi ternyata kita boarding di penerbangan yang salah, seperti itu. Jadi jangan dicontoh ya teman-teman ya. Oke guys, jadi kita udah nunggu kurang lebih 15 menit di sini dan perut aku udah mulai lapar. Aku mau cari tempat makan, tapi karena di sini rame banget. Bukan cari tempat makan sih, cari tempat untuk makan. Tapi makanannya sih aku biasanya memang bawa gitu. Jadi kita cari tempat yang agak sepi ya, buat ganjal perut. Oke? Nah teman-teman, akhirnya aku boarding beneran juga nih di gate 25, yang mana sebelumnya gate 24 yang sesuai dengan boarding pass itu ada announcement untuk dipindahkan ke gate 25. Nah saat ini kita sedang antri, kemudian nanti kita di scan satu persatu sesuai dengan nomor kursinya, itu menandakan bahwa nomor kursi sekian dengan penumpang sekian itu sudah masuk ke dalam pesawat. Nah kemudian setelah dari sini kita akan diarahkan melalui Garbarata. Nah terkadang kita tidak langsung melalui Garbarata nih, kita harus turun dulu ke bawah melewati eskalator, atau kita harus naik bis dulu. Tapi untuk saat ini aku langsung diarahkan ke Garbarata, yang artinya nanti aku tinggal antri untuk masuk pesawat satu persatu sesuai dengan jarak ya, atau social distancing. Tips selanjutnya buat teman-teman semua yang akan membawa barang ke dalam kabin pesawat, aku sarankan gak usah terlalu banyak ya. Kenapa? Karena nanti akan menyulitkan kita berjalan di aisle. Nah kemudian kita pastikan juga barang-barang yang kita bawa ke dalam pesawat itu biasanya sih berupa laptop atau tas kecil, atau biasanya makanan. Tapi untuk saat ini kita bawa makanan juga kan gak bisa dibuka ya. Jadi artinya mungkin kita cuma bawa kayak oleh-oleh atau apa, seperti yang anak aku bawa di depan. Bisa dilihat itu makanan isinya, jadi otomatis itu nggak bisa masuk ke dalam bagasi ya. Jadi memang harus kita bawa dan kita taruh di kabin pesawat. Nah, sesampainya di dalam pesawat, teman-teman tinggal cari aja nih nomor kursi teman-teman semua yang tertera di boarding pass. Nah, jika merasa kesulitan, nanti awak kabin akan membantu teman-teman untuk mencari nomor kursi teman-teman.
Nah, jadi seperti itu dulu video kali ini yang aku buat. Jadi teman-teman semua terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya ya. Jadi sampai ketemu di penerbangan yang selanjutnya. Bye-bye.